Untuk shocknya, ini dia shocknya guys. Shocknya udah parah banget. Shocknya udah bocor. Belum, nanti kita coba lihat, periksa dulu ya bagian asnya, apakah asnya udah baret atau belum ya. Kalau udah baret parah ya nggak bisa diakalin ya, susah kalau udah baret mah. Tapi kalau belum baret kita ganti silnya aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau mengganti seal shock ya. Seal shock, karena seal shocknya sudah bocor ya. Namun juga yang di sini, yang sebelah sini udah parah juga guys. Udah parah ya. Udah apa namanya, udah baret ya. Udah luka ya bagian asnya. Itu yang pertama-tama kita harus lepas dulu ya. Untuk bagian asnya ini seperti ini. Ini dengan cara seperti ini ya. Ini alatnya kita bikin sendiri ya. Oke, lebih praktis ya daripada kita pegangin, takutnya mental ya. Jadi menggunakan alat seperti ini ya, ini bikin sendiri ya. Lalu kita mulai saja langsung pelepasannya. Oke, langsung saja kita mulai pelepasannya ya, menggunakan tracker buatan sendiri ya, Made in Dewek ya. Kencangkan dulu bagian bawahnya ya, ada bautnya bagian bawah kita kencangkan, sudah kencang. Lalu bagian atasnya kita dorong seperti ini ya, kita putar, yaitu untuk mendorong si tutup pernya ya. Biar nantinya akan lebih mudah untuk mencongkel atau melepas bagian kancingan atau kawat spinya. Oke, lalu seperti ini kita congkel dulu dari samping ya. Kita congkel perlahan-lahan menggunakan obeng min kecil ya. Lalu kita congkel ke atas menggunakan obeng min kecil juga. Nah seperti ini ya, sangat mudah ya. Terlepas ya, ini bagian kawat spinya atau pengancingnya. Daripada kita menggunakan alat yang ibaratnya ditahan-tahan ya, ditahan satu nahan satu nyongkel, ngeri ya, saya takut lepas nanti dia. Terus ini jangan lupa untuk bagian baut bawahnya ya, kita lepas dulu karena kita mau lepas bagian asnya ya, asoknya. Nah, oke, di sini ada bautnya, dan di situ pun ada ringnya ya, ring kuningan ya, jangan sampai lupa ya. Soalnya biasanya kalau nggak kita ambil biasanya suka jatuh ya, suka jatuh nantinya. Mending kita ambil dulu ya, kita congkel pelan-pelan seperti ini. Kita usahakan ambil ya, soalnya kalau nggak diambil kayak gini takut suka hilang ya. Kalau nanti hilang dia akan suka bocor ya, susah untuk rapat. Oke, setelah kebuka bagian baut bawahnya, lalu kita lepas dulu ya bagian si trackernya ya, seperti ini ya, sangat mudah sekali ya. Teman-teman semua juga bisa bikin dengan cara seperti ini ya, modelnya seperti ini ya. Oke, ini udah kelepas ya untuk tutupnya. Nah ini seperti ini, tinggal kita tarik. Oke, sudah terlepas. Untuk bagian asoknya, ini bagian pernya ya, seperti ini. Olinya lumayan kotor juga ya guys, itu bagian sulingnya. Oke, lalu kita taruh. Oke, setelah terlepas seperti ini ya, kita bersihkan dulu bagian per-pernya atau bagian part-part dalam shocknya ya. Jangan lupa di sini ada sulingnya jangan lupa, jangan sampai tidak dibersihkan ya. Kita semprot-semprot bagian sulingnya. Di situ di bagian suling ada lubang-lubang ya, kita semprot juga bagian lubang-lubangnya agar bersih dari debu-debu dan kotorannya. Lalu bagian part-part lainnya seperti penutup dan kawat spinya kita bersihkan juga menggunakan bensin, lalu semprot ya sebersih mungkin ya. Lalu ini kita mau mengganti seal shocknya ya, karena kita nggak ada alat khusus, jadi kita tetap menggunakan congkel ya, menggunakan obeng gepeng ya atau obeng min ya, seperti ini. Oke, kita pukul ya, obengnya kita pepetkan ke pinggir ya, bagian pinggir kita pukul. Sudah terasa dalam kita congkel ya. Nah, kita pukul ya, di pinggirnya kita pukul. Oke, udah terasa dalam baru kita congkel ya. Nah kita congkel. Nah seperti ini ya, udah kecongkel segini, tinggal kita angkat ya, sangat mudah sekali. Jangan lupa bagian dalamnya kita bersihkan dulu ya untuk bagian tabung shocknya. Oke, menggunakan bensin dan semprot-semprot seperti ini sampai benar-benar bersih ya, agar debu-debunya menghilang ya, menghilang entah kemana nggak tahu lah, yang penting bersih ya. Oke,
Kita bersihkan seperti ini ya. Jangan lupa ada ring ya di bagian dalamnya, jangan sampai tidak terpasang ya. Bagian tumpulnya madep ke atas ya, bagian yang runcing madep ke bawah. Itu untuk ring yang di dalam ya, yang tadi. Jadi pemasangannya itu ring dulu, baru seal shocknya ya. Oke, setelah kita udah bersihkan seperti ini, jangan lupa tangan juga kita bersihkan juga ya, agar ikutan bersih. Karena kita mulai perakitan pemasangan. Dan di sini kita mengganti ya asoknya ya, karena asoknya satu udah baret. Jadi kata konsumennya, udah ganti aja bang. Oke siap, jadi kita ganti aja dengan yang baru ya. Oke, kita mulai perakitannya ya, yaitu di sini seal shocknya udah kita siapkan. Jangan lupa kita kasihkan oli dulu ya, agar nanti tidak melukai ya saat pemasukannya. Kita gunakan kunci shock ya, yang ukurannya pas dengan si seal shocknya ya, agar gampang kita menggetoknya ya. Usahakan serata mungkin ya penggetokannya, jangan sampai ada yang miring ya. Lalu kita pasangkan pengancingnya, pengancing seal shocknya, lalu pasang lagi satunya lagi seperti tadi ya. Kita kasihkan oli dulu, lalu kita pukul menggunakan kunci dulu seperti ini ya, kuncinya yang pas ya. Nah, usahakan yang dipukul itu bagian seal yang pinggir ya. Nah lalu kita keluarkan untuk asoknya ya. Ini asoknya baru ya, memang bukan original ya, bukan AHM, tapi memang mampunya yang seperti itu ya, udah nggak apa-apa ya. Oke, kita kasihkan oli dulu seperti ini untuk tidak melukai bagian seal klep yang baru. Oke, udah masuk seperti ini. Jangan lupa kita masukkan juga untuk bagian sulingnya ya. Kita tahan menggunakan besi yang panjang, lalu lubangnya kita paskan dulu ya untuk memasukkan si baut yang di bawah tadi. Lalu kita kencangkan, kita tahan menggunakan kunci T ya, seperti ini. Nah, jangan lupa ringnya ya, ring kuningannya ya, kita pasangkan juga. Kita kencangkan, serasa sudah kencang. Lalu lanjut kita pengisian, yaitu oli shock atau minyak shock lah ya. Kita di sini saya menggunakan minyak shocknya setengah-setengah ya, setengah-setengah, tidak full ya, enggak satu botol full kita isi, enggak. Jadi kita hanya pakai setengahnya aja. Ingat-ingat ya, untuk pernya yang renggang itu ke atas, yang rapat itu di bawah ya. Lalu kita pasangkan lagi tracker buatan sendirinya, lalu kita dorong untuk pengunciannya ya. Oke, seperti ini, sangat mudah sekali ya. Jadi gampang, teman-teman juga bisa bikin sendiri untuk alat-alat seperti ini ya, dan hasilnya lumayan empuk ya. Oke, jangan lupa satu lagi juga sama seperti tadi, kita tambahkan dan lalu kita ukur ya, harus sama ya, harus sama dengan yang tadi gitu, setengah sama-sama setengah. Lalu kita nyot-nyot seperti itu ya, agar olinya itu tidak tercampur dengan angin ya. Oke, lanjut kita pemasangannya menggunakan tracker dewek ya. Oke, kita kancing kawatnya atau pengancingnya itu spi ya, kawat spinya. Oke, setelah itu gitu, di sini kita juga mau mengganti ya untuk bagian tutup seal shocknya ya, karena tutup seal shocknya yang lama udah pada pecah ya. Jadi percuma kalau kita pakai aja, nantinya akan kemasukan air ya. Jadi seal shocknya akan cepat rusak. Oke, seperti ini. Lanjut kita mulai pemasangan ke motornya ya. Kita mulai pemasangan. Jikalau didorong masih seret, kita bisa congkel dulu ya bagian segitiganya untuk tempat bautnya, agar si shocknya bisa masuk ke dalam ya. Oke, kita ukur juga ya, untuk ketinggiannya usahakan sama ya. Yaitu cara mengukurnya adalah kita ngukurnya dari lubang as ya, as rodanya. Satu dulu kita pasang ya, sudah kepasang seperti ini. Lalu kita masukkan untuk as rodanya ya, dia lempeng nggak, sejajar nggak ya sama yang sebelahnya lagi. Itu jangan sampai deng-deng ya, deng-dek gitu. Oke, seperti ini ya, kita paskan dulu. Nah, jikalau kurang bisa kita ketok ke bawah. Setelah sudah selesai, sudah dirasa benar-benar lempeng ya, tidak deng-deng, baru kita kencangkan baut-bautnya. Lalu kita mulai pasang bagian bodi-bodinya ya, dek-deknya seperti ini.
juga kita pasangkan juga untuk bagian parunya ya, seperti ini ya teman-teman juga. Dan pemasangan selanjutnya mah teman-teman juga pada tahu ya seperti apa ya. Oke, untuk shocknya udah terpasang ya, alhamdulillah dengan rapi. Shocknya, kom setir juga udah terpasang ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya dimanapun berada. Oke, terima kasih. Lanjut lagi.